Janji, prajurit, komando. Siap mati untuk Ibu Pertiwi. Diterima, kami akan membalas tembaknya. OPM bocorkan penyokong dana KKB Papua untuk beli senjata. Satu unit harganya 300 juta sampai 500 juta rupiah. Dua orang penjual senjata api yang juga pendukung organisasi Papua Merdeka membocorkan sosok kontraktor sebagai penyokong dana KKB Papua untuk membeli senjata api. Tak tanggung-tanggung, satu unit senjata api saja yang dibeli oleh KKB Papua dari penyokong dana tersebut harganya antara 300 juta hingga 500 juta rupiah. Kontraktor yang menjadi penyandang dana KKB tersebut adalah Panil Kogoya. Panil Kogoya memiliki uang berlimpah. Dia adalah kontraktor yang pernah memenangkan pengadaan 1000 unit solar cell atau PLTS Kabupaten Intan Jaya, Papua. Panil Kogoya menyuplai senjata api kepada KKB sejak 2018. Transaksi pembelian senjata dilakukan sejak Desember 2019. Di akhir tahun ini, Panil Kogoya membeli senjata api jenis M4 senilai 300 juta rupiah. Dia juga membeli 2 pucuk senjata jenis M16 seharga 300 juta rupiah. Tak cukup di situ, pada awal tahun 2020, Panil Kogoya juga memesan senjata seharga 500 juta rupiah. Senjata-senjata itu digunakan KKB Papua untuk melawan militer Indonesia. Menurut Kepala Satuan Tugas Humas Newangkawi Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi, Panil Kogoya telah menghabiskan uang lebih dari 1 miliar rupiah untuk membeli berbagai macam senjata api. Panil Kogoya mengakui telah membeli 4 pucuk senjata api dan semuanya diserahkan kepada KKB Papua. Mereka semuanya berada di Duga, Kabupaten Intan Jaya. Nama Panil Kogoya muncul di pengakuan DC dan juga FA yang merupakan tersangka pemilik senjata api. Sebelum dibeli Panil Kogoya, kata Iqbal, Panil Kogoya diduga melakukan bersama Geis Wijangge yang menjadi pemasok sejumlah senjata api kepada KKB, Ibu Iqbal. Iqbal mengungkapkan sejumlah senjata itu asalnya dari Deki Chandra Warobai yang statusnya narapidana. Dan juga di Lapas Kelas 2 Nabire, Deki sebagai penghubung. Sementara itu, saat ini KKB Papua mendapatkan perlawanan dari keluarga korban Alimom. Alimom adalah seorang siswa SMA yang ditembak mati oleh anggota KKB Papua di Kampung Uloni, Distrik Ilaga pada Kamis 15 April 2021. Modus yang dipakai pun sangat licik dengan menelpon korban untuk meminta tolong membelikan sesuatu. Korban pun memenuhi permintaan tersebut dan mengantar barang-barang tersebut ke lokasi yang telah disebutkan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter. Sesampainya di pinggir jalan Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, korban langsung ditembak dengan menggunakan senjata api. Korban ditembak di bagian kepala dari pelipis kanan tembus ke pelipis kiri. Luka tembak pada punggung kanan bagian belakang tembus hingga ke bahu kanan atas dan mengenai rahang kanan. Korban tewas di lokasi kejadian dan motor miliknya dibakar pelaku. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan adalah warga dari Telagak Lenggeng atau Telagak Lenggen yang merupakan pimpinan KKB di Kabupaten Puncak. Pihak KKB berasal dari korban adalah mata-mata TNI Polri. Gerombolan KKB Papua, foto kanan Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakhiri, KKB Papua pimpinan Sabirin berulah menembak seorang guru hingga tewas. Perwakilan keluarga korban Alimom, Demom, meminta kepada KKB yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka untuk menunjukkan bukti-bukti jika memang benar Alimom menjadi mata-mata. Alminus mengatakan korban tak pernah terlibat dalam kegiatan mata-mata. Saya menyesal anak saya jadi korban tanpa alasan, maka saya minta ke TPN OPM segera serahkan bukti di mana kegiatan-kegiatan atau di mana dia jalan dengan keamanan TNI Polri, bukti foto dan tertulis. Saya minta segera serahkan kepada keluarga korban, kata Alminus melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu. Saya sudah 2 hari tiba di Ilaga dan tunggu. Sampai saat ini belum ada informasi terkait keterlibatan Alimom sebagai mata-mata.
Alminus juga menyatakan bahwa aksi TPNOP merupakan aksi teror bukan perjuangan untuk Papua Merdeka. Ini bukan perjuangan murni, tapi mereka teroris punya kerja yang begini, bunuh sembarangan orang, melanggar HAM, dan saya akan sampaikan ke dunia. Ia menegaskan akan mengambil jalur hukum terhadap pelaku pembunuhan Alimom. Alminus mengatakan aksi KKB tidak berperi kemanusiaan, sehingga harus diproses secara hukum maupun adat. Saya akan ke Timika lagi, saya suarakan sampai ke internasional. Ini ilegal karena KKB melanggar HAM sama dengan teroris. Mau berjuang untuk siapa? Untuk merdeka atau untuk korbankan masyarakat tidak berdosa? Ujar Alminus dalam keterangannya yang diterima oleh Antara pada 22 April 2020 lalu. Gerombolan KKB Papua, foto kanan Kapolda Papua Irjen Matius De Fakhiri, KKB Papua pimpinan Sabirir berulah menembak seorang guru hingga tewas. Sementara itu, saat ini KKB Papua mendapatkan perlawanan dari keluarga korban Alimom. Alimom adalah seorang siswa SMA yang ditembak mati oleh anggota KKB Papua di Kampung Uloni, Distrik Ilaga pada Kamis 15 April 2021. Modus yang dipakai pun sangat licik dengan menelpon korban untuk meminta tolong membelikan sesuatu. Korban pun memenuhi permintaan tersebut dan mengantar barang-barang tersebut ke lokasi yang telah disebutkan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter. Sesampainya di pinggir jalan Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, korban langsung ditembak dengan menggunakan senjata api.